Radio Traktikan Music Station. Masih barengan sama Giva ya. Sekarang udah di pukul 2:07 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa nih Prasanata, yang tadi Giva udah sempat announce juga ke kamu kalau setiap hari Senin di jam 2 itu kita bakal ngobrol cager bareng BNN Kota Bandung. Nih sekarang episode 2 ya. Kalau kemarin kan sama Bu Susan itu pembahasannya lebih ke adiksi ya, adiksi narkotika itu seperti apa sih gitu. Kalau misalnya seseorang udah adiksi itu bakalan gimana sih, kemarin udah kita bahas banget tuh ya, udah detail. Nah sekarang dari BNN Kota Bandung itu hadir juga nih narasumber yang udah ada di depan Giva. Langsung aja kita kenalan ya sama narasumber yang sudah hadir di studio Radio Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh nih perkenalan dulu untuk wanita-wanita cantik di hadapan Giva nih saat ini ya, siang gini. Boleh mangga? Hai, perkenalkan saya Saras Putri Utami, Esikom di BNN Kota Bandung. Saya sebagai penyuluh narkoba ahli muda. Jadi memang keseharian saya di BNN itu memang bertanggung jawab terhadap segala kegiatan penyuluhan yang ada di BNN Kota Bandung gitu. Penyuluhan ya berarti ya Ibu Saras. Nah, boleh nih untuk sebelahnya nih Bu Saras, siapa sih Bu Saras? Sebenarnya nggak sendirian ya, boleh kenalan dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Syifa. Saya sebagai staf P2M di BNN Kota Bandung. Staf? P2M, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Ya, jadi kalau penyuluhan biasanya saya nggak sendiri gitu, kadang penyuluhan sama teman-teman dari P2M. Karena si penyuluh itu sendiri itu ada di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Teh Syifa dari P2M ya. Nah, untuk episode 2 kali ini ngobrol cager bareng BNN Kota Bandung itu mengangkat tema kenali bahayanya, hindari penyalahgunaannya. Yes. Itu berarti kalau udah temanya kayak gitu tentang narkotika ya, Bu Saras ya. Nah, Giva mau tanya ini sama Teh Syifa dulu nih. Untuk narkoba sendiri sebenarnya apa sih narkoba itu? Ya, narkoba itu tuh singkatan dari narkotika. Ya. K-nya tuh psikotropika, B-nya tuh bahan adiktif lainnya. Gitu. Bukan nasi rokok bala-bala ya. Bukan nasi rokok bala-bala ya. Kadang suka di pleset-pleset itu. Ternyata narkoba itu singkatan ya. Singkatan. Tapi ada pengertiannya, yaitu narkotika tuh menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, atau sintetis maupun semi sintetis, yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh, baik secara oral, dihirup, dihisap, disedot, diinjeksi atau disuntikan, itu dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran atau hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan gitu Teh. Jadi ada mengubah 3 hal ya, perasaan kita, pikiran, serta perilaku kita gitu. Kalau misalnya kita memakai narkoba itu, kita menggunakan narkoba itu, apalagi menyalahgunakannya, itu akan terjadi perubahan 3 hal, yaitu pikiran kita, perasaan kita, dan juga perilaku. Itu langsung ketara kelihatan gitu ya Bu? Iya, walaupun tidak seketika langsung habis dia mengkonsumsi, terus berapa jam kemudian gitu, kemudian kalau perasaan sih pasti akan ada perubahan. Pikiran juga mungkin iya, tapi akan ada bedanya antara seorang pengguna yang misalnya bercoba-coba dengan yang sudah memang ketergantungan gitu ya. Nah itu pasti akan ada perbedaannya. Gitu. Oke, boleh lanjut lagi nih. Dan kami di BNN Kota Bandung itu Badan Narkotika Nasional ya, Teh, khususnya di BNN Kota Bandung itu bergerak dalam pembahasan narkoba. Jadi untuk
fokusnya itu di narkotikanya. Makanya kan narkotika gitu. Ya, makanya Badan Narkotika Nasional bukan Badan Narkoba Nasional. Jadi fokusnya di narkotikanya gitu. Nanti kita mungkin akan jauh kasih tahu detailnya ya, maksudnya emang beda gitu narkoba sama narkotikanya. Nanti bakal dibahas. Itu dia ya yang mau Giva tanyain ke Teh Siva. Kenapa kalau narkoba tadi kan itu kan singkatan berarti dalam beberapa jenis ya, ya. Nah untuk BNN sendiri kan Badan Narkotika Nasional. Nah narkotikanya sendiri itu apa sih Teh? Narkotikanya tadi sudah dijelaskan. Yang tadi ya? Iya. Untuk pengertiannya. Oke. Tapi untuk golongannya itu narkotika itu ada 3 golongan. Oh jadi ada bagi beberapa golongan ya, juga ya. Gitu. Jadi narkotika itu ada 3 golongan, diklasifikasi lagi gitu ya. Untuk narkotika golongan 1 itu tidak dapat digunakan sebagai pengobatan. Oke. Jadi itu sangat berpotensi tinggi dan hanya dapat untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi saja. Gitu. Jadi tidak dapat digunakan untuk pengobatan. Gitu. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti heroin, ganja, sabu, bukan sarapan bubur ya Teh ya. Sabu, ekstasi, bahkan kemarin lagi happening banget itu GORS atau gorila. Pernah dengar nggak? Gorila. Oh itu termasuk salah satu narkotika golongan yang 1 ya, nggak bisa digunakan. Betul. Oke, untuk golongan 2 Nah, untuk golongan 2-nya sendiri itu digunakan dalam pengobatan atau terapi sebagai pilihan terakhir. Gitu. Apa aja sih termasuknya? Contohnya seperti morfin atau petidin. Jadi kalau misalnya kita melakukan operasi atau cabut gigi aja, gitu. Misalnya setelah dikasih bius ya Teh ya. Iya. Nah gitu. Bisa digunakan tapi dalam petunjuk medis atau dokter gitu ya. Oh jadi ada narkotika juga sebenarnya ada golongan-golongannya ya. Ada dalam medisnya itu tadi morfin dan petidin. Iya. Oke. Berarti itu nggak bisa, itu kan udah masukin dalam golongan medis. Iya. Nah kalau misalnya dikonsumsinya itu aneh nggak sih? Penyalahgunaannya gitu. Ya. Penyalahgunaannya gitu. Nah untuk golongan 3-nya nih Teh Siva. Golongan 3-nya itu banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi sehari-hari ya Teh ya. Gitu. Berpotensinya sih ringan. Seperti kodein atau dextro. Jadi narkotika itu dapat digunakan asalkan dengan petunjuk medis atau resep dokter gitu. Oh gitu. Jadi ya berarti kalau misalnya yang tidak menggunakan resep atau petunjuk medis itu yang namanya di penyalahgunaan ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, boleh nggak sih sebenarnya kita pakai narkotika? Boleh gitu. Tapi tidak semua jenis narkotika boleh kita gunakan gitu. Karena seperti tadi yang udah disampaikan sama Teh Siva kan di golongan 1 ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan medis, hanya boleh untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kalau misalnya beberapa waktu lalu sempat ada kayak berita yang viral gitu ya tentang sepasang suami istrinya sakit terus dia pakai ganja. Nah itu ya mungkin di negara lain itu diperbolehkan, tapi selama kita masih di Indonesia dan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa ganja itu masih masuk ke dalam kategori golongan 1, di situ nggak boleh digunakan untuk kepentingan medis, ya tetap salah. Apapun itu alasannya gitu. Iya betul. Jadi sebenarnya tetap salah ya yang mau itu kalau misalnya tidak sesuai dengan aturan atau petunjuk yang diberikan ya, gitu ya. Walaupun misalnya itu kodein kan boleh untuk obat batuk gitu ya, tapi ketika kodein itu kita konsumsi tanpa resep dokter itu juga namanya penyalahgunaan. Gitu. Nah, kita lanjut lagi ke Teh Siva nih. Untuk golongan 3 sendiri itu jenis-jenisnya apa aja sih Teh? Kalau boleh tahu selain dextro dan kodein itu banyak sih ya obat-obat yang emang biasa di apotek yang harus pakai resep dokter itu Teh. Berarti lebih ke obat-obatan ya kalau untuk yang golongan 3. Banyak banget sih saya
banyak banget ya kalau disebutin gitu kan ya. Mungkin teman-teman nanti bisa akses aja, sekarang kan di Google juga bisa diakses tuh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Itu di bagian lampirannya itu sangat banyak dan nama-namanya tuh nama-nama ilmiah gitu ya, agak mungkin susah dihafalkan gitu. Nah, nanti bisa dilihat aja gitu. Jadi itu disebutkan kok daftar-daftar narkotika golongan 3 itu apa aja, golongan 1 apa aja, golongan 2 apa aja. Tadi yang disebutkan nama tes IVA itu hanya sebagian dari apa yang tercantum di dalam lampiran tersebut. Nah sebenarnya Teh, kalau untuk faktornya itu apa aja sih yang menyebabkan maksudnya seseorang itu bisa melakukan penyalahgunaan narkoba? Biasanya sih ya itu banyak faktor sih sebetulnya ya, tapi biasanya itu pengen disebut gaul gitu. Kalau anak muda sekarang ya, disebut gaul, pengen dianggap keren gitu kan ya Teh. Terus biasanya tuh ingin menghilangkan masalah, padahal ini bukan hilang juga ya masalahnya. Iya betul ya, gitu. Biasanya juga kita pernah ada kasus yang memang keluarganya tidak harmonis gitu ya, broken home gitu kan, ibu bapaknya gitu, atau dia masuk ke dalam pergaulan yang buruk. Ya berarti lingkungan juga ya, pergaulan ya. Kita harus benar-benar memilih lingkungan yang baik yang mana gitu. Dan satu lagi mungkin ada orang yang tidak tahu apa itu narkoba. Jadi nggak tahu terus dikasih tiba-tiba ternyata itu adalah narkoba. Ya, awal mulanya dari cobain nih gratis biasanya kayak gitu ya kan. Soalnya kan apa nih? Soalnya ketergantungan gitu. Dimulai dari situ gitu sih. Berarti mungkin aku bisa tambahin ya faktor-faktor penyebab ini. Kalau berdasarkan survei dari BNN RI kemarin di tahun 2021 itu emang disebutkan ada beberapa hal yang menjadi faktor penyalahgunaan narkoba. Seperti tadi yang disampaikan sama Tes Siva itu kan karena pengen gaul, itu kan jadi faktor pergaulan ya. Jadi memang yang paling dominan itu kalau di lingkungan kota ya, kan kita bicara Kota Bandung nih hari ini. Nah itu yang pertama tuh karena ajakan atau bujukan teman gitu. Lagi-lagi karena lingkungan. Betul. Kemudian yang kedua adalah ingin coba-coba gitu. Nah, that's why hari ini nih kita ngomongin tentang kenali bahayanya tuh bukan untuk kita mempromosikan gitu ya, kayak obat misalnya. Nggak kayak gitu konsepnya, tapi lebih ke nih loh, kita kasih tahu narkobanya itu apa, jenisnya apa, tapi kasih tahu supaya teman-teman tuh nggak tersesat gitu. Iya, betul. Supaya tahu ya bahwa itu tuh bahaya. Gitu. Terus ada juga yang pakai karena untuk bersenang-senang ya. Tadi yang juga disebutin karena pengen menghindar dari masalah. Nah, sebenarnya kan semua orang sih aku rasa di dunia ini pasti pengen yang namanya bahagia gitu kan. Cuman cara orang untuk memperoleh kebahagiaan itu kan kadang tuh salah gitu. Salah satunya adalah dengan penyalahgunaan narkotika. Nah itu sama banget. Kemudian ada juga karena adanya ketersediaan gitu. Iya, ketersediaan. Makanya kan strategi BNN di dalam upaya kita sebutnya nama kerennya P4GN ya kalau di BNN tuh istilahnya. Tapi sebenarnya P4GN itu adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran zat narkoba. Nah itu strateginya apa? Strateginya itu jadi kita supply and demand reduction. Artinya ketika biasanya nih dulu waktu zaman ikan cupang lagi happening gitu, atau misalnya batu akik lagi happening gitu. Pas happening tuh tentunya kita banyak sekali menemukan orang-orang yang jualan batu akik ya. Kenapa? Karena kan banyak yang minta, otomatis banyak yang jual gitu. Nah fenomena batu akik ini tidak jauh berbeda dengan fenomena penyalahgunaan ketersediaan narkotika itu sendiri gitu. Kenapa narkotika, kalau misalnya ada banyak teman-teman yang sih mempertanyakan kenapa sih perasaan kayak di media tuh tiap hari ada pengungkapan kasus penangkapan gitu ya, kayak gini, tapi kok narkoba masih ada kan gitu. Nah satu hal yang sering kita lupa bahwa yang namanya
strategi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika itu tidak hanya seputar pemberantasannya aja, tapi kita ngobrol-ngobrol hari ini pun itu termasuk upaya pencegahan, reduction gitu kan. Maksudnya adalah ketika kita tuh harapannya gak ada lagi orang yang pakai narkotika, maka gak ada lagi orang pesen atau gak ada lagi orang jual gitu. Gitu ya. Tapi selama masih ada ketersediaan dan ada dijual, berarti akan ada juga sih, ya kan? Iya, betul. Untuk pemakaiannya. Iya. Nah, itu dia ya. Nah, terus Teh Syifa nih sebenarnya untuk seseorang yang udah melakukan penyalahgunaan narkoba sendiri ini, ada nggak sih Bu efek-efek atau akibat yang dirasain seseorang itu? Iya, ada 3 efek sih dari efek narkotika itu. Yang pertama itu ada stimulan. Ya, stimulan. Stimulan itu jenis narkotika yang berefek mempercepat kerja jantung atau otak yang lebih dari biasanya. Jadi dipush ya. Penggunaan jenis ini akan memiliki tenaga ekstra gitu. Tapi ketika si pemakai ini tidak memakai jenis stimulan ini, bakalan drop gitu. Jadi kayak lemah lagi gitu ya. Gitu. Contohnya apa sih? Contohnya sabu. Ya. Ecstasy. Ya. Oh, itu termasuk ya. Maksudnya kalau misalnya kita menggunakan itu, kita jadi kayak semangat, aktif. Ya. Jadi karena dia cara kerjanya adalah merangsang aktivitas saraf pusat. Jadi kalau misalnya Teh Giva beberapa waktu yang lalu di media ada misalnya dengar beritanya ada public figure yang dia pakai narkoba tuh dengan alasan supaya untuk meningkatkan produktivitas kerja dia atau atau untuk doping gitu ya. Nah itu sebenarnya adalah karena cara kerja si narkotika yang punya efek stimulan itu adalah merangsang aktivitas saraf pusat. Jadi memang bawahnya dia akan tidak ngantuk, tidak lelah gitu ya, tidak ngantuk, tidak lelah, tapi itu dengan catatan adalah ketika dia di bawah pengaruh narkotika tersebut. Kalau enggak ya nanti akan balik lagi gitu, bahkan akan ada gangguan-gangguan, jadi misalnya gangguan tidur, kayak gitu-gitu kan. Jadi terganggu gitu ya. Betul. Makanya banyak orang yang mispersepsi gitu ya. Yang mitos, itu kan hanya mitos ya. Misalnya, narkoba bisa bikin produktivitas kerja aku meningkat nih gitu kan. Tapi kan itu ketika kamu berada di dalam kontrol narkotika yang kamu konsumsi gitu kan. Seyogianya kan kita nggak gitu konsepnya ketika kita ingin produktivitas yang tinggi dengan cara normal. Bayangkan aja ketika seseorang menyalahgunakan katakanlah sabu gitu ya, dia yang biasanya dalam waktu 1 hari itu dia butuh waktu istirahat, tapi dia bisa mengabaikan waktu istirahat itu misalnya sampai 3 hari 3 malam dia tidak tidur. Itu kan adalah kondisi yang sangat tidak normal gitu. Iya betul. Sangat tidak normal. Jadi ya pasti akan berbahaya bagi tubuh kita. Maksudnya tanpa kita, maksudnya itu dokter gitu ya, kita juga maksudnya secara logika juga udah bisa kebaca kan kalau misalnya secara normal tiap hari kita butuh 8 jam istirahat, tapi itu kita abaikan, kan pasti akan ada sesuatu yang salah dengan tubuh kita. Berarti dari setiap golongan, dari setiap jenis narkotika itu efek atau akibatnya beda-beda ya. Nah, kalau tadi kan stimulan. Terus ada lagi depresan. Jadi itu menghambat kerja otak dan aktivitas tubuh. Biasanya mengantuk atau lambat respon gitu sih. Lemot ya. Ngantuk, terus tidur terus. Jadi lawannya sih Mbak sebenarnya. Iya, lawannya stimulan. Lawannya Jadi kadang orang-orang atau pecandu narkotika jenis sabu, dia belum tentu mau pakai jenis ganja yang punya efek yang berbeda gitu. Jadi biasanya kalau kayak sabu gitu, biasanya dia akan pakai dengan teman-teman di sekitarnya gitu. Kalau udah rame katanya gak seru gitu, tapi itu
ini ya, maksudnya tidak menggambarkan semuanya juga, tapi kebanyakan seperti itu. Oke. Dan ada lagi efeknya tuh halusinogen. Jadi ya dapat mengubah dan menyebabkan gangguan persepsi atau pikiran. Jadi yang jadi halu gitu teh. Jadi dia nggak bisa bedain mana yang kenyataan, mana yang imajinasi gitu ya. Jadi kita sering bilang kan halu-halu gitu. Jadi itu salah satu efeknya itu selain tadi stimulan depresan ada juga halusinogen. Nah kalau yang halusinogen Ya. itu jenisnya yang apa tuh Bu? Saras. Kalau halusinogen itu sih lebih ke kadang dia menempel di efek lainnya. Jadi misalnya sabu nih, sabu selain ekstasi, selain dia punya efek stimulan, ada juga efek halusinasinya gitu. Halusinogennya. Kayak misalnya dulu kalau misalnya Teh Diva nih, nah ini generasi saya mungkin yang sekarang masih SMP SMA mungkin kurang familiar ya, tapi pernah ada kasus Xenia maut yang pengemudinya namanya Afriani. Iya tahu. Yang di Tugu Tani. Iya tahu. Ya, dia nabrak. Jadi dia pakai Xenia. Itu dia konsumsi ekstasi salah satunya. Itu dia subuh ya kalau nggak salah itu dia mengendarai Xenia. Kemudian di akhir cerita dia nabrak Tugu Tani dan mengakibatkan 9 orang lain meninggal gitu ya. Nah itu kenapa sih kok bisa dia nabrak Tugu Tani gitu? Karena ada efek halusinogennya yang dia rasakan gitu. Jadi mungkin pada saat itu dia secara pandangan dia, persepsi dia, pandangan dia itu pada saat dia berada di dalam pengaruh narkotika itu, dia merasakan bahwa nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang, dan nggak ada bahkan mungkin nggak ada Tugu Tani itu gitu. Atau mungkin pada saat itu dia membayangkan siapa katakanlah artis idolanya, atau dia sedang ingin dekat dengan sosok siapa, bisa jadi pandangannya itu jadi ada distorsinya gitu, yang harusnya dia lihat ada tubuh di depan dia, jadi dia mungkin gak lihat di situ ada tubuh, atau tubuh itu menyerupai siapa atau apa gitu. Jadi makanya menimbulkan kecelakaan yang sampai sebegitunya gitu. Ini kalau tadi contoh stimulan itu ada sabu, ekstasi, kokain gitu ya. Kalau depresan itu ada ganja, kemudian obat-obat yang masuk ke dalam golongan psikotropika seperti obat-obat penenang yang biasanya dokter gunakan juga untuk orang-orang yang mungkin mengalami kesulitan tidur atau kesulitan istirahat, atau misalnya orang-orang dengan sakit gangguan mental itu biasanya kan dokter suka kasih obat penenang ya gitu, untuk menstabilkan moodnya dan lain sebagainya. Itu di dalam kandungan obat itu juga ada efek depresannya. Dan halusinogen bisa ada di ganja, atau dia menempel di narkotika yang punya efek stimulan ataupun depresan. Luar biasa banget sih ini. Tapi ini Bu Saras dan Teh Siva, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, kita break dulu beberapa lagu ya. Jadi buat Intersonata juga, buat yang pengen gabung barengan sama Giva di Ngobrol Cager bareng BNN Kota Bandung, boleh langsung DM aja ke Instagram kita di @sonataradio_bdg buat yang pengen tanya-tanya ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Sonata Radio karena kita masih bakalan balik lagi barengan sama Bu Saras dan Teh Siva. Don't go away, I'll be back. Masih di streaming Sonata Radio tapi Music Station barengan sama Giva di Ngobrol Cager bareng BNN Kota Bandung di episode 2 ya. Dan kita masih bahas mengenai kenali bahayanya hindari penyalahgunaannya. Nah, tadi udah ngobrol-ngobrol bareng Teh Siva. Kalau sekarang kita mau ngobrol sama Bu Saras. Kalau tadi kan udah sedikit dijelasin juga ya Bu ya, untuk jenis-jenis narkotika itu apa, dampaknya itu apa aja gitu kan. Nah tapi menurut Bu Saras sendiri, gimana sih Bu kesadaran anak muda saat ini terhadap narkoba sendiri Bu?
kalau ditanya kesadarannya seberapa dan gimana kan tentunya harus ada penelitian khusus gitu ya. Cuman kita sih nggak henti-hentinya untuk misalnya mengedukasi, ngasih tahu ke teman-teman di sekitar kita atau di lingkungan keluarga kita gitu ya, tentang gimana sih biar kita tuh bisa punya ketahanan diri anti narkotika. Karena ketahanan diri anti narkoba ini tuh penting banget untuk kita miliki gitu. Kalau misalnya ada orang yang menyebutkan bahwa faktor orang yang menggunakan narkotika itu karena dia nggak tahu tentang apa sih narkoba itu mungkin jadi salah satu faktor, tapi itu bukan faktor yang utama gitu. Karena mungkin ya Bu ya saat zaman sekarang nggak tahu. Iya, apalagi sekarang zamannya semua informasi bisa kita akses hanya sekedar mengetik lewat smartphone kita gitu kan. Nah, itu hanya salah satu faktor dari banyaknya faktor lain gitu yang tadi mungkin udah disebutin juga ya beberapa faktor diantaranya gitu. Dan sekali lagi demand reduction ini yang harus kita sama-sama kita laksanakan, kita lakukan gitu kan, itu dengan menjaga diri, paling nggak diri kita lah, kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri gitu sebelum kita ke orang lain gitu. Kita harus bisa menjaga diri kita sendiri, gimana sih biar kita punya ketahanan diri anti narkoba gitu. Nah, kalau ditanya gimana caranya nih tipsnya biar kita punya ketahanan diri anti narkoba, yang pertama kita harus punya self regulation. Self regulation itu gimana kita bisa meregulasi diri kita sendiri gitu. Jadi ketika kita bisa meregulasi diri kita sendiri, kita bisa tahu bagaimana kita harus menghindari narkotika gitu. Jadi self regulasi ini tuh banyak cara yang bisa kita lakukan gitu. Cara meregulasi diri kita itu yang pertama adalah dengan kita bisa mengenali emosi diri kita sendiri. Kadang kita tuh suka nggak ngerti dengan mengenal emosi diri kita sendiri aja, kita kadang banyak yang bisa ngerti gitu. Betul. Kenapa kita nangis, kenapa kita ketawa, kenapa kita senang, kenapa kita galau. Kadang kita nggak bisa identifikasi hal-hal itu gitu. Padahal ketika kita bisa mengidentifikasi kenapa kita nangis, kenapa kita sedih, aku nangis terus tuh karena apa sih gitu kan. Terus nah ketika kita bisa mengidentifikasi emosi-emosi yang kita miliki, kita jadi tahu apa sih yang harus aku lakukan supaya ketika aku sedih aku jadi nggak sedih lagi. Karena banyak orang yang salah memberikan solusi untuk dirinya sendiri ketika dia menghadapi emosi-emosi negatif yang ada di dalam dirinya. Misalnya tadi Kak Siva sebutkan banyak orang pakai narkotika itu karena dia sedih, pengen gak sedih, jadi dia menyalahgunakan narkotika, pengen happy gitu ya. Happy, tapi kan happy di sini ketika kalian sedang dalam pengaruh obatnya. Karena kalau kalian udah nggak sanggup beli obatnya, gimana? Balik lagi aja gitu ya. Iya. Ini tuh terus. Nah, makanya kita penting banget kita tuh bisa kenal sama emosi-emosi yang ada di diri kita. Makanya ini juga mungkin buat para orang tua nih atau yang lagi dengerin Sonata juga kebetulan hari ini. Ketika ada anak kita gitu ya, nah cowok misalnya dia nangis gitu, harusnya jangan dimarahin gitu. Kita harus bisa kasih kesempatan dia untuk nangis gitu, tapi ya dengan regulasi-regulasi yang ditetapkan ya. Misalnya, kamu boleh sedih, kamu boleh nangis, tapi misalnya di sebentar aja gitu, atau di hari ini aja atau seperti apa gitu ya. Karena ketika dia nggak boleh nangis, jadi dia pasti tidak akan peka. Jadi nantinya nahan gitu. Padahal ya nggak apa-apa kalau emang lagi nggak baik-baik aja tuh bilang gitu, ekspresikan gitu. Selagi itu tidak kalau misalnya cuma nangis kan tuh tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri juga ya. Gitu. Kecuali ya ketika kita sedih terus kita lari ke narkotika, itu lain lagi ceritanya, itu bisa bisa merugikan diri kita dan orang lain.
Oke, Itu yang pertama itu ya, harus mengenali emosi ya. Kita harus punya self regulation. Oke. Selain mengenali emosi, kita juga bisa menetapkan tujuan untuk hidup kita gitu. Artinya kalau misalnya kita punya cita-cita nih, kita punya cita-cita, otomatis ketika kita mau yang aneh-aneh nih, termasuk narkoba, kita balik lagi nih, kan gue mau jadi dokter misalnya, kalau gue mau jadi orang yang sukses, kalau gue pakai narkotika nanti nggak akan sukses dong gitu, gue nggak akan bisa mencapai cita-cita aku lagi dong kayak gitu. Jadi harus punya goals kita dalam hidup kita ya. Jadi biar kalau misalnya tergoda nih, tapi nanti kalau misalnya udah canduan gimana? Itu yang pertama, self regulation. Oke, itu aja ya berarti tipsnya ya. Masih ada 2 lagi sih. Yang kedua adalah asertif. Asertif itu adalah kemampuan kita untuk bisa mengungkapkan hal-hal kepada orang lain, tetapi tanpa menyinggung lawan bicara kita gitu. Nah ini tuh sangat diperlukan buat teman-teman di sini untuk bisa menolak penyalahgunaan narkotika. Karena banyak kan di luar sana anak-anak yang pada akhirnya dia menyalahgunakan narkotika hanya karena dibujuk sama temennya, Karena nggak enak buat nolak gitu, atau karena takut dia tidak lagi menjadi bagian dari kelompoknya. Betul. Kayak gitu. Makanya kita harus punya sifat yang asertif. Memang banyak di antara kita, khususnya orang Sunda, orang Jawa itu kan ada gak enakan gitu ya, ada sifat-sifat gak enakan. Nah itu yang memang perlu kita latih gitu. Jadi ketika kita punya opini, punya sesuatu yang memang harus kita ungkapkan, jadi kita biasakan kita untuk bisa berani untuk mengungkapkan hal itu, tapi dengan in a good way gitu, dengan cara yang baik gitu. Dan yang ketiga adalah sikap reaching out. Artinya kita bisa memaksimalkan potensi-potensi yang kita miliki. Karena banyak anak-anak yang menjadi penyalahguna narkoba pada akhirnya itu adalah anak-anak yang merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya merasa dirinya kok aku nggak punya bakat deh, aku nggak punya kelebihan di dalam diri aku gitu. Jadi salah satu tipsnya adalah teman-teman Sonata bisa mulai mengidentifikasi aku tuh selain dengan kekuranganku ini, aku tuh punya kelebihan apa sih? Ketika kita bisa kenal sama diri kita, ketika kita kenal sama diri kita kan otomatis kita tahu ya bagian-bagian negatif diri kita seperti apa, bagian positif diri kita apa gitu. Ketika kita bisa tahu apa yang menjadi positif dan negatif, lebih baik kita fokus sama yang positifnya, kemudian kita bisa kembangkan, dan itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa kita banggakan, bisa mensupport kita untuk masa depan kita gitu. Karena itu balik lagi ada banyak orang-orang yang menyalahgunakan narkotika karena dia merasa dirinya tidak berharga, dirinya tidak bermanfaat untuk orang lain, merasa kecil, merasa minder gitu. Dia ingin diterima di lingkungan yang mungkin menurut dia gitu kan. Jadi ketika kita merasa kalau diri kita berharga, otomatis kita nggak akan merusak hidup kita dengan menggunakan narkotika. Itu dia berarti ya, bicara tips-tips nih untuk Mitra Sonata agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Nah, seberapa bahayanya sih Bu kalau misalnya kita sudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba? Seberapa bahayanya sebenarnya dampak dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri itu ada 3 hal yang jadi bisa merusak fisik kita, mental kita, dan kehidupan sosial kita. Fisik kita bisa lihat ketika kita merokok saja di bungkus rokoknya pasti teman-teman juga pernah lihat kan, merokok bisa menyebabkan sakit jantung, kanker, dan lain sebagainya gitu. Terlebih narkotika. Dan satu hal yang sangat dirusak oleh narkotika adalah bagian otak kita gitu. Karena otak, karena kalau sel-sel kulit kita tuh istilahnya bisa diperbarui diregenerasi ya. Contohnya ketika kita jatuh, lecet, berdarah, biasanya kita kasih obat 3 hari atau 1 minggu, pasti kulit kita akan kembali ke warna semula ya. Karena sel-selnya bisa regenerasi gitu. Nah sedangkan kalau otak itu sel-selnya nggak bisa
regenerasi, nggak bisa diperbaharui gitu. Jadi kalau misalnya di gambar visual itu seseorang yang misalnya menggunakan narkotika jenis sabu dengan seseorang yang normal belum pernah kena sabu gitu, itu penampakannya akan beda gitu. Ada bolong-bolongnya misalnya, atau dari segi warna udah berbeda gitu. Bayangkan ketika otak utuh dengan otak bolong itu kan pasti akan ada sesuatu yang miss ya, yang terjadi di otak yang bolong itu. Jadi karena nggak bisa beregenerasi, maka otak yang tadinya bolong itu nggak akan bisa kembali ke bentuk semula. Ya udah selamanya bolong. Makanya ketika kita rehabilitasi itu tidak menjamin kita sembuh. Artinya otak yang bolong jadi nggak bolong tuh nggak bisa gitu. Nggak akan bisa kembali lagi. Ya, kita hanya bisa bilang memulihkan gitu, tapi bukan menyembuhkan seperti itu. Kalau mental otomatis ya kan, karena salah satu dari faktor atau seseorang pengen pakai narkoba tuh ada yang bilang karena pengen dapat kebahagiaan gitu kan. Padahal kebahagiaan tidak harus kita dapatkan dengan penyalahgunaan narkotika. Karena apa? Karena orang-orang yang pengen mencari kebahagiaan, kayak misalnya kita lihat tuh kayak Nia Ramadhani gitu. Kita kan sebagai kaum yang biasa aja ini lihat Nia Ramadhani kan kayak kurang apa gitu kan, pakai narkoba. Iya, kayaknya kayak semuanya udah sempurna di mata kita gitu kan. Tapi ternyata kan berdasarkan keterangan dia kan ada stres dan lain sebagainya gitu ya. Nah, beberapa orang menggunakan narkotika itu untuk mendapatkan kebahagiaan karena apa? Karena memang ada hormon di tubuh kita gitu kan, namanya dopamin, yang itu menghasilkan kebahagiaan gitu, yang biasanya kita bisa dapat dari kalau kita makan makanan enak atau kita olahraga gitu kan. Nah itu digantikan dengan sabu misalnya. Nah kalau orang normal dopamin yang keluar itu misalnya 7 gitu ya. Nah ini kalau pakai sabu bisa ditekan sedemikian rupa sampai 10 kalinya. Bayangkan orang yang sudah dikasih kebahagiaan 70 terus dikasih kebahagiaan 7, kira-kira dia akan puas nggak? Puas. Dari mana biasanya dikasih 7. Biasanya dia dapat 70. Dapat 70. Terus dia cuma dikasih 7. Oh, kurang ya berarti. Kurang kan? Jadi cara dia, maksudnya di tubuh dia, di otak dia, sistem di tubuh dia yang menentukan kebahagiaan itu jadi udah rusak gitu. Yang tadinya bisa didapat dengan hal-hal yang biasa, dengan hal-hal yang sederhana, tapi sudah dirusak dengan si narkotika itu sendiri. Nah itu ya berarti bahayanya luar biasa juga ya Bu ya. Nah kalau kehidupan sosial mah udah pasti nanti bakalan kayak dikucilkan, terus banyak orang yang kayak ngomongin ya kan. Terus kan kalau kayak Afriani yang tadi, kan dia bisa dari apa yang dia lakukan, dia bisa menyebabkan 9 orang lain meninggal gitu kan. Bahkan mungkin 9 orang itu nggak tahu apa-apa tentang narkotika gitu kan. Artinya di dampak sosial ini adalah tidak hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi juga orang di sekeliling kita yang mungkin nggak tahu apa-apa tentang narkotika gitu. Nah kalau misalnya kita udah terlanjur nih Bu, udah mengkonsumsi, apa sih yang harus dilakukan seseorang yang sudah menyalahgunakan narkoba untuk berhenti nih Bu? Yang pertama sih untuk dia bisa berhenti pasti harus dari diri dia sendiri ya. Mungkin orang lain punya pengaruh, tetapi tidak sesignifikan ketika dia punya komitmen pribadi untuk dia pengen pulih, pengen lepas dari ketergantungan. Ya sejauh ini sih kita selalu menghimbau teman-teman semuanya untuk jangan segan untuk bisa mengakses layanan rehabilitasi yang ada di BNN Kota Bandung. Nah, untuk lebih jelasnya ngapain aja itu teman-teman bisa akses Instagram kita gitu ya, atau sosial media punya kita gitu. Betul. Kita ada di Instagram itu di info BNN_Kota Bandung, kemudian Twitter ada di @BNNKBDG, Facebooknya ada di Badan Narkotika Nasional Kota Bandung, YouTube kita ada di BNN Kota Bandung. Dan kalau perlu dicatat nomor teleponnya itu ada di 022 872 43408 atau di 022
205 31 250. Atau bisa langsung ke kantor kami. Bisa langsung ke Dan kantor. Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 4, Kota Bandung. Nah, Jalan Cianjur ya. Dan kayaknya next episode yang entah keberapa kita bakalan kulik lagi sih Nah. tentang rehabilitasi secara lebih khususnya tuh ngapain aja sih, harus gimana. Apa aja sih yang dilakukan di rehabilitasi ya Bu ya? Ya, Nah Bu, apa aja sih yang bisa dilakukan nih sama masyarakat Bandung khususnya ya untuk istilahnya tuh kayak ikut serta untuk membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba atau peredaran gelap narkoba di Kota Bandung. yang satu hal yang bisa saya sampaikan tuh sebenarnya adalah yuk kita jangan cuek sama keadaan sekitar kita. Jadi dimulai dari kepedulian dari diri kita sendiri, Oke. yaitu peduli sama diri kita sendiri. Lingkup terkecil kita harus peduli dan tanggung jawab sama diri kita sendiri. Kemudian baru ke keluarga kita, kemudian teman-teman kita, lingkungan kerja kita, lingkungan sekolah gitu, atau bahkan di lingkup yang lebih besar lagi di lingkungan kelurahan, kecamatan, juga seluruh Indonesia gitu ya. Jadi kepedulian itu bisa kita ungkapkan dengan banyak hal gitu ya, dengan berbagi informasi. Ini bagi sobat-sobat teman-teman Sonata nih yang lagi dengerin hari ini, mungkin orang tuanya gak dengerin saat ini gitu kan, bisa nanti share informasi, atau misalnya adiknya atau teman-temannya bisa share informasi lagi, atau bisa juga dengan deteksi dini ya. Jadi kita bisa mendeteksi lebih awal gitu dengan melakukan tes urin misalnya gitu, atau memeriksa lingkungan sekitar kita, kira-kira kalau di situ banyak ditemukan jarum suntik misalnya, atau misalnya atau penyalahgunaan obat misalnya. Salah satu obat tertentu kan suka ada yang disalahgunakan ya, obat pusing, obat batuk gitu kan. Kalau misalnya di lingkungan sekitar kita banyak ditemukan kemasannya, kita juga perlu waspada dan curiga, jangan-jangan ada penyalahgunaan narkotika nih di sini atau narkoba di sini gitu. Kemudian jangan takut juga buat melapor kalau misalnya di daerah rumah kita atau lingkungan kerja kita tuh ada seseorang yang entah itu menyalahgunakan atau mengedarkan secara gelap narkotika ini, boleh langsung dilaporkan gitu. Bisa lapornya simpel banget sih, bisa DM Instagram, bisa email, bisa telepon gitu ya, nggak harus datang gitu kan, nggak harus mengancam keselamatan diri juga gitu kan. Sekarang kan zamannya udah canggih, hal DM juga kita orang nggak akan tahu lah, maksudnya identitas kita juga dijaga dengan baik sama adminnya juga gitu. Itu ya, jadi yang pertama mah kepedulian dan sebenarnya kesadaran dari diri kita sendiri juga ya Bu ya. Iya, untuk menyadarkan lingkungan sekitar. Jadi untuk menciptakan Indonesia secara umum yang bersih narkoba itu tetap harus dimulai dari diri kita sendiri, dari diri kita dan kemudian keluarga kita gitu. Jadi kita sebisa mungkin kita bisa menjaga keluarga kita gitu, walaupun nggak harus sih dengan share informasi tentang bahaya narkoba, karena balik lagi ya, orang yang pakai narkoba kan belum tentu dia karena nggak tahu kan. Tapi lebih kayak misalnya menjaga keluarga kita ya, kita harus menjaga komunikasinya dengan baik gitu kan. Keharmonisan keluarga juga perlu dijaga supaya keluarga kita punya tempat ternyaman ya di rumah kita gitu, tidak mencari kebahagiaan di luar rumah kita gitu. Nah ini mungkin apa ya, sebelum kita closing nih Bu Saras, kalau untuk di Kota Bandung sendiri kasus narkotika atau narkoba itu di tahun kebelakang kemarin itu gimana tuh Bu? Kalau berdasarkan survei di tahun 2019 itu memang Jawa Barat ya, karena surveinya hanya sebenarnya sampai di lingkup provinsi gitu. Jadi Jawa Barat itu memang tidak masuk ke dalam provinsi 5 besar tertinggi penyalahgunaan narkoba Indonesia. Tidak termasuk ya? Tidak termasuk, tetapi dia nomor 1 penyalahgunaan narkotika dengan jarum suntik. Dengan jarum suntik, ya. Jadi Jawa Barat otomatis Bandung kan sebagai salah satu kota besar juga pasti turut menyumbang penyalahgunaan narkotika dengan jarum suntik itu. Jadi memang tidak baik-baik saja sebenarnya keadaan dari penyalahgunaan narkotika yang memang
tinggi angka jarum suntik itu. Dan kalau di Bandung sendiri memang 3 topnya itu tetap di sabu, 2 topnya itu sabu sama ganja. Sabu dan ganja. Di Bandung ya Bu ya? Iya, di Bandung. Oke. Itu untuk di tahun 2019, untuk 2020 itu yang 2021 yang 2021 tertinggi itu sabu dan ganja. Sabu dan ganja itu tahun 2021. Iya. Ya. Nah kalau untuk di tahun ini nih Bu, dalam 2 bulan awal ini, di awal tahun itu gimana tuh Bu untuk kasusnya? Di awal tahun ini sih sebenarnya kan kita selalu untuk data kasus kan tidak hanya dari BNN saja, tapi kan kita bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholder terkait. Salah satunya adalah Subres Narkoba terus habis Bandung. Jadi memang biasanya data itu kita terima di setiap triwulan gitu ya. Jadi memang saya juga belum bisa sampaikan dengan detail gitu ya kalau kondisi dua bulan terakhir itu seperti apa. Tapi secara umum di masa pandemi ini jangan salah gitu ya. Maksudnya walaupun kita menjaga jarak, mengurangi mobilitas itu tidak berarti bahwa keadaan baik-baik saja gitu tentang peredaran gelap narkoba. Justru trennya itu mengalami peningkatan seperti itu. Jadi kalau secara umum sih di mana tahun ini ada peningkatan, tapi berapa detail angkanya memang saya belum bisa. Mungkin di episode selanjutnya kita akan selanjutnya ya. Ini bikin penasaran Mitra Sonata ya. Jadi jangan kemana-mana Mitra Sonata ya. Dan ini udah gak kerasa banget nih loh di penghujung acara ngobrol cager bareng BNN Kota Bandungnya. Mungkin dia mau minta closing statementnya aja nih dari Teh Siva dan Bu Saras untuk episode 2 kali ini. Enggak, dari Teh Siva dulu closing statement. Kalau dari saya sih mungkin untuk para wargi Bandung jauhi narkoba karena narkoba itu memang sangat merusak bagi kehidupan kita gitu. Dan lindungi keluarga kita karena keluarga merupakan salah satu bentuk unit terkecil yang memang di mana betul kata Mbak Sarah, kalau keluarga kita memang bahagia, otomatis semuanya pun akan tercipta bahagia gitu. Oke sih. Terima kasih Teh Siva. Dari Bu Saras, Bu silakan. Mungkin ini ke teman-teman Sonata ya, ke Mitra Sonata ya. Ngomong-ngomong soal teman, jadi saya mau bikin closing statement yang ada temanya tentang teman atau mitra gitu ya. Jadi pesan saya sih pilih teman yang baik gitu ya. Karena teman yang buruk itu bisa merusak kebiasaan baik kita gitu. Jadi bukan berarti kita tidak mau berteman dengan maksudnya semua orang gitu ya, tapi memang yang teman itu kan ada tingkatannya, ada yang sahabat dan lain sebagainya. Tapi usahakan kalau kita berteman, kita bergabung dengan orang-orang dan kita istilahnya memberikan hidup kita, sharing hidup kita banyak ke orang itu, ya kita pilih yang baik gitu, supaya kita juga termotivasi untuk hidup baik. Jangan sampai kita salah bergaul dan akhirnya malah masa depan kita nggak baik gitu. Itu dia. Berarti benar ya Bu, kalau kata pepatah ya, kayak bertemanlah dengan yang baik maka kamu akan baik gitu kan. Kalau berteman dengan yang gak baik ya nanti pasti akan ikut ke jalur yang nggak baik juga. Pilih teman yang baik karena teman yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Itu dia. Sekali lagi terima kasih nih untuk Bu Saras dan juga Teh Siva yang sudah hadir di studio kita di episode 2 kali ini. Terima kasih untuk sharing tentang apa sih itu narkoba, narkotika itu jenisnya apa aja, golongannya apa aja, dampaknya apa aja, dan cara menghindarinya itu seperti apa ya. Jadi buat Mitra Sonata sekali lagi jangan takut untuk melaporkan kalau misalnya kamu melihat kecurigaan gitu di lingkungan sekitar kamu. Terus belajar mulai dari sekarang, belajar peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kamu. Oke, sekali lagi terima kasih Teh Siva dan Bu Saras. Semoga sukses terus. Salam untuk keluarga besar BNN Kota Bandung ya Bu ya. Sampai ketemu lagi di Senin depan barengan ngobrol cager bareng BNN Kota Bandung. Diva pamit.